warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sisi Mona Fitri, NIM 181407009 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pembimbing Dr. Milyasari, SPD, MSI, pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Apa sih itu pendahuluan? Yuk simak apa-apa saja yang terdapat dalam pendahuluan. Selamat menonton. A. Merumuskan judul dan permasalahan penelitian. 1. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah problematika pembelajaran sains di lembaga pendidikan. Dalam aspek guru, yaitu rendahnya mutu guru yang mengajarkan sains di sekolah. Guru kurang kompeten, belum bisa memperlihatkan proses sains dalam pembelajaran. Pada aspek siswa, yaitu peserta didik hanya mempelajari sains dengan produk, menghafalkan konsep, teori, dan hukum. Keadaan ini diperparah oleh pembelajaran yang berorientasi pada tes atau ujian. Peserta didik hanya mempelajari sains pada domain kognitif yang terendah. Peserta didik tidak dibiasakan untuk mengembangkan potensi berpikirnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri. Dalam aspek sarana dan prasarana, yaitu kurangnya optimal perhatian dari pemerintah dalam pengadaan sarana dan fasilitas laboratorium, kurangnya optimal perhatian pemerintah dalam pengadaan perpustakaan, adanya intervensi pemerintah yang lebih jauh terhadap kebijakan pendidikan. Yang kedua adalah PJJ daring dan luring, yaitu pada aspek guru sering mengeluh kurikulum yang berubah-ubah. Guru sering mengeluhkan kurikulum dengan syarat dengan beban, cara belajar siswa yang kurang menarik, dan kualitas yang tidak terjamin. Dalam aspek siswa, anak-anak tidak mendapat suasana yang nyaman di rumah, tugas yang lebih banyak, dan waktu pengerjaan tugas yang sempit, dan informasi pengumpulan tugas yang mendadak. Lamanya masa belajar membuat merasa jenuh dan bosan. Dalam aspek sarana dan prasarana, yaitu susahnya sinyal didapat atau kuota data internet yang tiba-tiba bermasalah ataupun habis. Permasalahan yang ketiga adalah dampak pandemi COVID-19. Dalam aspek guru tidak mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Kurangnya pemantauan dan pengawasan guru dalam proses pembelajaran. Dalam aspek siswa, yaitu tidak semua siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam belajar mandiri. Pada aspek sarana dan prasarana, yaitu susahnya sinyal yang didapat, kuota internet yang bermasalah, ataupun kuota internet yang tiba-tiba habis. B. Menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. Kriterianya adalah: yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Dan yang terakhir adalah hindari duplikasi dengan judul lain. C. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama, aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. B. Aspek empiris, yaitu data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan.
C. Aspek filosofis, yaitu pendapat-pendapat ahli. Intinya gini, kalian dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. D. Aspek historis. Keempat, masukkan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan kalian memilih mengembangkan hal tersebut. D. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama adalah menemukan masalah di lingkungan Anda. Jangan langsung buat judul. Yang kedua adalah mencari data pendukung. Yang ketiga, mencari solusi dari. Yang keempat, menyetujui sebagai hipotesis. E. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dengan contoh. Yang pertama adalah langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, menemukan dan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. B. Menemukan bahwa terdapat masalah. Proses paling penting dan yang pertama yang harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan sebuah masalah yang ada. F. Menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. 1. Batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Pada judul skripsi, peningkatan kemampuan melakukan eksperimen dan hasil belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA melalui pendekatan contextual teaching and learning di SDN 13 Bukit Kacik, terdapat batasan masalahnya adalah mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada peningkatan kemampuan siswa melakukan eksperimen di kelas 5 SDN 13 Bukit Kacik, Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui pendekatan contextual teaching and learning yang difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan siswa dalam kegiatan melaksanakan percobaan, mencatat hasil percobaan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan, serta meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.